Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azakila Tamubolon dari MDA semester 3. Saya akan membahas materi yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia. Dalam persaingan usaha pada masa sekarang, setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Semula SDM merupakan terjemahan dari Human Resource, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personalia, kepegawaian, dan sebagainya. Kemudian materi kedua ada pengertian manajemen SDM. Dalam manajemen adalah suatu proses yang nyata yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber dari daya lainnya. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala sesuatu harus melalui proses yang baik, tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Manajemen sebenarnya mengatur sesuatu agar dilakukan dengan tepat, terarah, jelas, dan tuntas dengan suatu isyarat dengan ajaran Islam. Ada tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Kush Hawaii atau dalam Irianto 2001. Tujuan MSDM meliputi yang pertama ada memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM. Kemudian yang kedua ada mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya tersebut. Kemudian yang ketiga ada membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategis. Kemudian yang keempat ada memberi dukungan dan kondisi. Yang kelima ada menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja. Kemudian yang keenam ada menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh ada bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM tersebut. Untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia itu, kita harus memiliki fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut, yaitu ada perencanaan dan pengadaan, kemudian yang keempat ada pengendalian, dan ada pengembangan, kemudian ada kompensasi, kemudian ada pengintegrasian, dan ada pemeliharaan, kemudian ada pemberhentian. Kemudian materi saya ada 3 prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Prinsipnya itu ada yang pertama prinsip kompetensi, kemudian ada prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Kemudian yang ketiga ada prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Kemudian ada prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan. Kemudian ada prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian materi saya yang keempat ada mekanisme pengangkatan pegawai. Yang A, kepatutan dan kelayakan atau fit and proper. Islam mendorong umatnya yang memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Dalam firman Allah yang berbunyi, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja atau pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang B ada mekanisme kepantasan dan kelayakan. 1. Pembagian aktivitas pekerja dan urgensinya. Kemudian yang kedua ada seleksi ujian calon pegawai. Kemudian yang ketiga ada karyawan kontrak. Sebelum ditetapkan menjadi karyawan tetap, biasanya karyawan menjalani kontrak kerja terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada karyawan tetap. Jika pegawai mampu menunjukkan kinerja yang baik pada masa kontrak, selanjutnya akan dilakukan pengangkatan pegawai menjadi karyawan tetap. Hubungan kemanusiaan dalam Islam manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kehormatan dan berbeda dengan makhluk lain. Islam mendorong umatnya untuk memperlakukan manusia dengan baik, membina hubungan dengan semangat kekeluargaan dan saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian terakhir materi saya ada konsep hubungan kemanusiaan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.